Halo teman-teman, di sini saya Miss Amalia dan di video kali ini kita akan membahas TOEFL ITP, yaitu kita akan membahas perkenalan dengan TOEFL ITP dan juga apa yang akan kita bahas atau apa yang diujikan gitu ya dalam TOEFL ITP dan apa yang harus kita ketahui tentang TOEFL ITP sebelum kita mengambil official testnya. Kemudian yang akan dibahas di sini kurang lebih adalah kita cara menghitung skor dalam TOEFL ITP, strategi yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan tes TOEFL ITP, dan juga kita akan membahas beberapa strategi untuk setiap sectionnya dan juga nanti ada pembahasan latihan soalnya gitu. Jadi video ini adalah pengantar untuk pembahasan tersebut untuk video pemahaman TOEFL ITP. Jadi sebagai introduction, video ini adalah video pertama dari seri persiapan TOEFL ITP dari Studentnesia. Oke, sehingga yang pertama akan kita bahas adalah kita akan berkenal dulu dengan TOEFL ITP. Baik, teman-teman, TOEFL ITP yaitu Test of English as a Foreign Language yang Institutional Testing Program. Jadi ITP di sini stands for Institutional Testing Program. Apa itu akan kita bahas di bagian ini gitu ya. Oke, jadi TOEFL ITP itu adalah kemampuan bahasa Inggris yang berfokus pada kemampuan memahami bahasa Inggris dalam konteks akademik, terutama dalam bentuk listening, structure, dan reading. Jadi yang diujikan dalam TOEFL ITP adalah pemahaman kita atau kemampuan kita dalam listening, structure, dan reading dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian TOEFL ITP ini diadakan oleh institusi untuk tujuan utama pendidikan ataupun penggunaan internal. Dan biasanya yang mengadakan adalah salah satu institusi, misalnya ITS gitu. Jadi itu ada salah satu institusi yang mengadakan official test dari TOEFL ITP ini. Gitu. Nah, untuk tujuan utamanya yaitu pendidikan ataupun penggunaan internal itu adalah biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut. Teman-teman bisa cek di bawah, yaitu persyaratan kelulusan universitas, seleksi beasiswa, maupun persyaratan program akademik. Nah, penggunaan internal itu maksudnya adalah bahwa biasanya TOEFL ITP itu berlaku atau bisa digunakan untuk mendaftar universitas dalam negeri maupun beasiswa dalam negeri. Dan biasanya beberapa universitas untuk kelulusan S1, S2 maupun S3 itu juga menyaratkan TOEFL ITP ini dengan nilai tertentu, dengan target nilai tertentu. Gitu. Nah, untuk skornya, di sini ada contoh yaitu level 1 dan level 2. Di sini level 1 contohnya adalah intermediate to advanced. Jadi untuk yang sampai dengan level C1 gitu ya, menggunakan skala CEFR. Nah, kemudian untuk level 2 yaitu yang di bawahnya yaitu high beginning to intermediate. Biasanya di sini dari B1 gitu ya sampai dengan A2. Menggunakan skala yang sama yaitu CEFR. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas 3 structure dalam TOEFL ITP tersebut. Oke, untuk struktur dari tes TOEFL ITP ini ada 3 bagian utama, yaitu section pertama adalah listening comprehension, yang menguji bagaimana pemahaman kita terhadap percakapan ataupun diskusi dalam bahasa Inggris. Gitu. Nah, yang kedua adalah structure and written expression, yang khusus untuk menguji kemampuan dan pengetahuan kita mengenai grammar dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga ada reading comprehension. Dalam reading comprehension ini kita akan diberi teks dan yang diuji adalah pemahaman kita memahami teks dalam bahasa Inggris. Nah, untuk strukturnya lebih lanjut ada di pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada contoh dari section yang pertama yaitu listening comprehension. Untuk listening comprehension seperti yang sudah kita mention tadi yaitu menguji bagaimana kita memahami spoken English gitu ya. Measure your ability to understand spoken English as it is used in college and universities. Jadi kita akan diuji kemampuan kita memahami bagaimana memahami spoken English atau percakapan ataupun pembicaraan dan diskusi dalam bahasa Inggris. Nah, di sini juga ada keterangan as it is used in college and universities. Jadi nanti ada beberapa bagian yang akan membahas lectures atau talks yang lebih ilmiah gitu. Jadi yang diujikan tidak hanya dalam percakapan sehari-hari, tapi juga dalam tingkat yang formal. Nah, untuk detailsnya, di sini ada 50 pertanyaan untuk section pertama listening comprehension ini, dan waktu yang disediakan kurang lebih adalah 35 menit.
dengan skala skor itu 31 sampai 68. Untuk skala skor kita akan bahas nanti dalam bagian scoring ya, teman-teman. Nah, selain itu, untuk bagiannya, untuk section pertamanya ada 3 bagian. Part A, B, dan C. Untuk part A, itu ada conversations between two people. Nanti kita akan diberi contoh soalnya, diberi soal yaitu audionya berupa percakapan yang singkat untuk dari 2 orang gitu ya. Dan kemudian part B itu adalah longer conversation, di mana kita akan didengarkan percakapan yang lebih panjang dan lebih kompleks gitu. Nah, yang part terakhir di part C kita ada talks ataupun lectures. Biasanya nanti ada talk show gitu atau ada perkuliahan. Nah, kita harus memahami pembahasan yang ada di dalam audio tersebut. Untuk bentuk contoh soalnya adalah kurang lebih semacam ini. Jadi yang ada di textbook kita, kertas soal kita ataupun nanti dalam komputer, kalau misalnya untuk yang online gitu ya, itu adalah ini pilihan jawabannya saja dari A, B, C, dan juga D. Nah, untuk soalnya nanti akan ada di audio. Untuk strateginya, kita akan lanjutkan di bagian strategi untuk listening comprehension. Nah, untuk bagian yang kedua, yaitu structure and written expression, ini adalah bagian di mana kita diuji untuk kemampuan grammar kita, kemampuan berbahasa Inggris dengan yang baik dan benar, gitu ya. Ini ada keterangannya, yaitu measures your ability to recognize selected structural and grammatical points in standard written English. Jadi, bagaimana kita memahami tulisan, tapi tidak hanya tulisannya itu saja, tapi struktur kalimatnya, utamanya di situ. Nah, untuk detailnya itu adalah ada 40 question. 40 pertanyaan itu dibagi menjadi 2, yaitu structure dan juga written expression. Dan waktunya untuk mengerjakan 40 soal itu ada 25 menit dengan skala skor yang sama, yaitu 31 sampai 68. Nah, untuk bagiannya kita bisa lihat contoh di samping sini. Untuk structure itu pilihan A, B, C, dan D seperti biasa. Kita akan diberi close text atau kalimat yang rumpang dan kita harus mengisi mana yang sesuai gitu ya. Pilihan mana yang sesuai untuk mengisi kalimat tersebut. Sedangkan untuk written expression kita diberi satu kalimat dengan pilihan yang sama A, B, C, dan D, tapi kita harus memilih mana yang salah seperti itu. Oke, di selanjutnya bagian ketiga yaitu ada reading comprehension. Nah, mungkin kalau reading comprehension jelas ya, kita akan diberi soal berupa teks. Seperti contoh di sini, misalnya ada teks dan juga ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan teks tersebut. Nah, kita harus memahami bagaimana teks itu, dan yang diujikan memang kemampuan kita memahami dan juga membaca teks dalam bahasa Inggris. Seperti yang di-mention di sini ya, measures your ability to read and understand academic reading materials. Jadi kemampuan membaca dan memahaminya. Gitu. Nah, untuk materialnya yaitu academic readings. Jadi nanti akan ada beberapa teks yang berkaitan dengan teks ilmiah maupun general information yang cukup tidak terlalu panjang, tapi cukup harus kita punya kemampuan untuk memahaminya dengan baik. Gitu. Untuk soalnya itu ada 50 pertanyaan gitu ya. 50 pertanyaan dengan waktu 55 menit. Untuk dalam waktu 55 menit ini ada 5 passage atau 5 teks yang setiap teksnya itu nanti ada pertanyaannya masing-masing. Dan di sini ada notes bahwa questions come in order. Pertanyaan-pertanyaan itu berurutan. Nah, bagaimana berurutannya? Nanti kita akan bahas juga di bagian reading comprehension. Nah, untuk ini skalanya adalah 31 sampai 67 untuk skala skornya ya. Oke, nah di sini adalah bagian di mana kita akan membahas scoringnya dan bagaimana kita menghitung skornya kita. Tadi kalau kita lihat di awal ada ini ya skala penilaian, ada yang 60, ada yang 31 sampai 67, ada yang 30 sampai 68. Nah, itu akan dibahas di sini. Oke. Nah, untuk penilaiannya, pertama kita akan membahas minimal dan maksimal dalam penilaiannya. Nah, di sini ada yang dibahas tadi yaitu 31 dan 68, itu yang dimaksud adalah di sini. Untuk bagian listening comprehension dan juga structure and written expression, nilai minimal yang kita akan dapat adalah 31. Sama-sama ya, 31. Itu nilai yang terendah. Dan maksimalnya adalah 68. Nah, kemudian untuk reading comprehension itu minimalnya 31, maksimalnya 67. Nah, kemudian totalnya yang paling rendah adalah 310 dan nilai tertinggi adalah 677. Jadi kalau teman-teman
uh, ingin mendapatkan nilai sempurnanya adalah 677. Nah, bagaimana penghitungannya? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, kita bahas dulu bagian skornya ya. Untuk scoring, pertama kita pahami dulu bahwa correct answers itu adalah skornya. Jadi skor itu kita dapatkan dari jawaban yang kita jawab dengan benar, gitu ya. Nah, kemudian wrong answer is zero, not minus. Jadi kalau misalnya kita salah menjawab, itu nilainya bukan minus, tapi nol saja. Jadi teman-teman pastikan menjawab semuanya gitu ya, meskipun nanti uh, ada yang bingung lalu kita nembak gitu. Nah, itu tidak masalah, itu lebih baik daripada tidak diisi. Oke, kemudian selanjutnya skornya itu menggunakan skala. Yang tadi kita bahas dari ada 31, 68 gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Nah, kemudian report yang kita dapatkan, kita tidak hanya mendapatkan sertifikat aja, tapi kita juga akan mendapatkan detail skornya. Detail skornya itu berupa apa yang kita capai, sejauh mana kita capai, skalanya berapa, dan mana yang masih kurang atau mana yang sudah baik. Seperti itu. Kemudian untuk skala skor levelingnya kita, itu kita menggunakan CEFR, Common European Framework of Reference for Language. Ini adalah penilaian internasional untuk bahasa-bahasa di Eropa gitu ya khususnya. Dan ini juga salah satunya adalah bahasa Inggris itu. Jadi dia menggunakan skala yang sudah kita sebutkan tadi juga di awal, yaitu A1 sampai dengan C2. Gitu. Jadi sama ya, penggunaan skalanya adalah skala yang A1 sampai dengan C2. Selanjutnya, informasi yang tidak kalah penting yaitu skor ini atau nanti sertifikat TOEFL ITP ini itu berlaku untuk 2 tahun. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan setelah ikut tes gitu ya, kemudian mau menggunakan tesnya ini, silakan dicek nih kapan terakhir ujian gitu ya, kapan sertifikat itu diambil, karena hanya berlaku 2 tahun. Nanti untuk setelah 2 tahun, teman-teman perlu memperbaharunya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih scoringnya. Bagaimana kita mengkalkulate atau menghitung skor kita. Untuk skala, tadi kita sudah mention skala, ini adalah yang dimaksud dengan skalanya itu. Jadi teman-teman bisa lihat di tabel ini, ya, itu ada number correct, kemudian converted score section 1, yaitu listening, converted score section 2, yaitu yang structure and written expression, dan converted score section 3, yaitu yang reading comprehension. Nah, how to calculate your score? Cara mengkalkulate skor kita, yang pertama kita use the chart to determine your converted score for each section. Chartnya, yaitu tabel ini, kita gunakan ini. Kita akan menentukan converted score. Misalnya gini, kita ada 50 soal untuk listening, maka 50 soal ini, kalau kita benar semua, benar 50, yaitu number core kita 50, maka converted score atau nilai skor kita yang kita dapatkan dari listening section adalah 68 poin. Sedangkan kalau yang yang structure and written expression itu di paling banyak 40 ya. Kalau kita benar semua 40, maka kita akan mendapatkan skor 68. Nah, untuk yang reading, kalau kita benar semua yaitu di 50 soal, maka kita akan mendapatkan skor 67. Gitu. Nah, jadi kita tinggal mengecek nih berapa nomor yang kita berapa soal yang kita sudah benar gitu ya. Misalnya untuk reading, di sini contohnya reading itu kita misalnya dapat kita benar 31, maka nilai kita 51 gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya di written expression kita itu ada di benar 28 soal, maka kita mendapatkan 52 skornya. Nah, kemudian kalau di reading comprehension kita itu berhasil misalnya benar 43 soal, maka skor yang kita dapatkan adalah 58. Nah, setelah kita tahu nih converted score dari nilai yang kita dapatkan, kita selanjutnya adalah determine your overall score in the following way. Dengan cara ini, silahkan menentukan skor keseluruhan itu dengan cara di bawah ini. Yaitu misalnya tadi kita sudah sebutkan ya, skor converted score yang kita dapatkan yaitu 51 untuk listening, 52 untuk yang structure and written expression, dan 58 untuk yang reading comprehension. Jadi kita tambahkan ketiga skor yang sudah dikonversi tadi, atau converted scores-nya. Jadi 51 ditambah 52 ditambah 58 sampai dengan 161. Kemudian
total dari converter score itu kita bagikan dengan 3. Jadi 161 dibagi 3 menjadi 53,7. Nah, langkah terakhir adalah multiply by 10. Kita kalikan 10. Jadi 53,7 kita kalikan 10 menjadi 537. Sehingga overall skornya kita adalah 537 berdasarkan total dari contohnya ini ya. Itu adalah 537. Nah, begitu cara untuk kita menghitung skor kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas general strategies. Yang pertama, kita akan membahas learning strategies-nya dulu. Kita akan menggunakan learning strategies ini untuk mengimprove skor kita atau memperbaiki skor kita. Jadi, learning strategies ini bisa kita gunakan ketika kita belajar gitu ya atau mempersiapkan TOEFL ITP ini. Yang pertama, improve your knowledge of the English language skill that are covered on the TOEFL test. Jadi, perlu sekali untuk mengetahui apa saja sih yang diujikan dalam TOEFL test, yaitu materi bahasa Inggris apa yang diujikan dalam TOEFL test. Nah, kita juga harus memperbaiki kemampuan kita dalam berbahasa Inggris sesuai dengan skill yang diujikan. Yang kedua, understand the test taking strategy specific to the version of the TOEFL test. Kita juga harus mengetahui bagaimana strategi-strateginya gitu ya dalam mengikuti tes tersebut atau dalam mengerjakan tes tersebut. Nah, yang pertama contohnya di sini ada nomor 3, understand the test format and the type question. Kita harus memahami format tesnya. Tesnya itu bagaimana gitu ya dan tipe pertanyaannya itu juga bagaimana. Nah, itu adalah pengetahuan dasar juga ya dalam pengetahuan dasar mengenai TOEFL. Jadi tidak hanya pengetahuan dasar mengenai bahasa Inggris ya, tapi juga pengetahuan dasar mengenai TOEFL ITP ini. Kemudian yang nomor 4, understand the strategies for each section. Jadi kita harus memahami strategi dari setiap sectionnya. Dari setiap section itu yang diujikan berbeda, maka strateginya atau cara kita mengerjakannya itu juga berbeda-beda. Nah, itu harus dipahami juga gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 5, get used with English audio by listening to podcast. Nah, ini adalah strategi untuk kita meningkatkan kemampuan mendengarkan bahasa Inggris gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah kita membiasakan diri dengan audio bahasa Inggris dengan mendengarkan podcast. Tapi teman-teman juga bisa mungkin mendengarkan perkuliahan gitu ya. Ada banyak perkuliahan dari luar negeri di YouTube misalnya, ataupun juga film. Jadi intinya adalah membiasakan kita atau membuat diri kita terpapar dengan audio bahasa Inggris gitu. Nah, kemudian nomor 6, take practice test to get used with the question. Nah, ini juga penting karena kita harus praktis ya. Kita harus berlatih gitu. Berlatih untuk terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi tidak hanya memahami format tes dan juga bentuk pertanyaannya, tapi kita juga harus terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan dalam TOEFL ITP. Bagaimana terbiasanya? Yaitu dengan eh, berlatih gitu ya, praktis tes, misalnya ikut mock test ataupun berlatih soal-soalnya. Itu sangat penting. Nah, seperti yang ditulis di nomor 7 yaitu try the prediction test. Kita harus mengikuti prediction test untuk mengetahui skor kita bagaimana, apakah sudah oke gitu ya, ataupun juga bagaimana sejauh apa kita bisa memahami soal-soal TOEFL ITP ini. Begitu. Oke, strategi yang kedua itu adalah strategi ketika ujian gitu ya, time management. Nah, pertama kita akan bahas yang before the test atau sebelum kita masuk mengerjakan tesnya gitu ya. Yang pertama adalah be well prepared, itu untuk prepare your ID card and other requirements. Jadi apa yang perlu kita siapkan sebelum kita mulai tes adalah ID card atau tanda pengenal kita dan juga requirements yang lain ya atau keperluan yang lain. Misalnya nanti perlu kartu apa gitu ya atau pengenal apa, identitas apa itu harus dipersiapkan. Juga berkaitan dengan device, misalnya kalau online gitu ya, apakah device-nya sudah sesuai gitu ya, apakah internet connection-nya sudah sesuai gitu ya, karena itu akan mempengaruhi ujian kita. Nah, kemudian jangan lupa juga alat yang lain yaitu paper and pencils. Kita harus bersiap gitu ya untuk take notes ataupun juga untuk ya coret-coretan gitu ya, karena utamanya di bagian audio itu kita akan sangat membutuhkan paper and pencil. Oke, nah setelah kita bersiap, kita akan masuk ke tes gitu ya, dan
untuk time management during test atau selama tes dilakukan, ini hal yang sangat penting juga ya. Yang pertama, focus on the questions, understand the test. Kita harus fokus dalam pertanyaannya dan kita memahami tasknya atau apa yang diminta dalam soal tersebut. Jangan sampai kita salah menjawab, gitu ya. Jadi understand the test. Yang kedua, don't get stuck, move on, khususnya di listening section. Jadi kita harus move on nih. Artinya, kita harus segera beralih ke soal selanjutnya. Kenapa? Karena di listening section, nanti kita juga akan bahas di bagian listening ya, itu bahwa audionya itu hanya diputar sekali gitu ya, dan kita harus langsung lanjut ke soal selanjutnya. Jadi tidak jedanya itu hanya sebentar gitu. Jadi kita harus segera menentukan jawabannya biar kita bisa langsung pindah ke soal selanjutnya. Kalau tidak, nanti akan memberikan efek domino, yaitu ketika kita stuck di satu, nanti yang lainnya juga akan menjadi kacau. Jadi sangat penting untuk langsung beranjak atau move on dalam mengerjakan listening section. Nah, kemudian yang ketiga, skim and scan, khususnya untuk reading section. Skim and scan itu untuk membuat kita paham nih, teks itu kurang lebih tentang apa, dan kata kunci yang penting dalam teks itu tuh di mana saja, gitu ya. Itu adalah hal yang perlu kita lakukan dalam reading section. Untuk skim and scan ini juga perlu kita latih kemampuan kita untuk meng-skim dan scan teks dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian yang keempat, check on time. If there is only few minutes left, make a smart guess. Nah, ini yang sudah kita mention juga tadi, bahwa tidak ada soal yang minus gitu ya. Kalau misalnya kita menjawabnya salah, maka kalau misalnya waktunya sudah hampir habis, ya kita cepat-cepat memutuskan ingin menjawab yang mana. Jangan sampai dikosongin gitu ya. Make a smart guess. Dan yang paling penting di kalimat ini adalah check on time. Kita harus mengetahui waktunya tuh sudah tinggal berapa gitu ya, sehingga kita tidak kehilangan banyak waktu, kita tidak kehilangan banyak soal juga misalnya kita tidak sempat mengerjakan. Jadi manajemen times dengan melihat waktu yang tersedia. Nah, kemudian untuk di nomor 5 yaitu check time in between the section to breathe. Ini sangat penting untuk menenangkan kita gitu ya, kita bisa mempersiapkan diri kita lagi sebelum melanjutkan ke teks selanjutnya. Jadi nanti dari listening, kemudian written and structure, structure and written expression, dan juga nanti ke reading comprehension itu ada jeda, ada waktu. Dan gunakan waktu itu untuk mempersiapkan diri. Di sini dicontohkan to breathe. Oke, itu sekian untuk pembahasan yang ini ya, pembahasan mengenai introduction gitu ya. Dan ini adalah video pertama dari video persiapan TOEFL. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mengecek, silakan dicek lagi untuk seri video persiapan TOEFL ini bisa digunakan untuk belajar mandiri dan teman-teman juga bisa mengikuti setiap video gitu dari seri ini. Jadi dalam seri ini akan membahas juga strategi untuk setiap bagian TOEFL-nya ya, dari 3 bagian itu dan setiap bentuk soalnya. Dan juga nanti ada contoh soal dan juga pembahasan jawaban. Jadi teman-teman bisa mulai untuk memahami strategi dasarnya, kemudian melihat dan memahami contoh soal, dan juga mengerjakan soal sendiri. Dan kemudian bisa mengikuti bagian pembahasannya gitu ya. Dan kemudian teman-teman juga bisa mengecek, nanti ada link dari di setiap video, akan ada di link deskripsinya, akan ada link untuk mengerjakan soalnya. Jadi gunakan untuk mengerjakan soal tersebut, dan kemudian gunakan juga video-video ini untuk mengikuti pembahasan soalnya gitu. Nah, kemudian setelah itu teman-teman juga bisa berlatih mandiri menggunakan video-video ini untuk misalnya menambah pemahaman teman-teman tentang strategis maupun juga cara mengerjakan soal yang baik dan benar gitu ya, atau cara mengerjakan soal yang bisa dengan tips dan trik tertentu kayak gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah mengerjakan soalnya dan misalnya masih juga ini ya, misalnya masih ingin atau masih penasaran gitu, masih bingung dengan scoring gitu ya, atau masih bingung dengan seberapa jauh sih teman-teman sudah bisa mengerjakan TOEFL ITP, itu teman-teman juga bisa mengikuti mock test gitu ya. Teman-teman bisa ikut mock test dari mock test TOEFL ITP ini di Studenesia English. Di sini ada simulasi, selain simulasi juga nanti ada pembahasan dengan tutor. Jadi teman-teman jangan khawatir, bisa mengikuti mock test tersebut untuk mengetahui lebih lanjut nih, teman-teman apakah sudah sampai di target skornya atau masih ada yang perlu ditingkat. Oke, mungkin itu saja untuk
video kali ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.